Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan perangkat lunak. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Marfuah, STB 202231 dari kelas 3 TRPL F. Model pertama yang akan saya jelaskan yaitu model waterfall. Model waterfall atau model pengembangan air terjun yaitu merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Kekurangan model waterfall. Yang pertama, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Yang kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Kelebihan model waterfall yang pertama merupakan model pengembang paling handal dan paling lama digunakan, sehingga kita akan lebih semakin cocok menggunakannya. Yang kedua, cocok untuk sistem software yang bersifat generik atau bersifat umum. Yang ketiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Selanjutnya, yaitu tahapan pengembangan model linear. Pertama, rekayasa dan pemodelan sistem informasi. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang ketiga, desain. Yang keempat, pengkodean atau menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin. Yang kelima, pengujian. Yang keenam, pemeliharaan. Yang selanjutnya adalah model spiral. Model spiral adalah pengembangan software, di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop akan mewakili satu fase dari proses pembuatan atau perancangan software. Kekurangan model spiral, yaitu banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dilakukan oleh kedua pihak. Yang kedua, model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Yang ketiga, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Yang kelebihan model spiral. Pertama, setiap tahap pengerjaannya dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Tahap-tahapan pengembangan model spiral. Tahap liaison, yaitu dibangun komunikasi. Tahap planning atau perencanaan, yaitu menentukan sumber informasi, batas waktu, dan informasi yang dapat menjelaskan proyek. Tahap analisis risiko, yaitu mendefinisikan risiko dan menentukan risiko baik teknis maupun manajemen. Tahap rekayasa engineering, yaitu pembuatan prototipe. Tahap konstruksi dan pelepasan atau release, yaitu melakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Tahap evaluasi, yaitu memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap sebelumnya. Model ketiga yaitu model inkremental. Model inkremental merupakan hasil kombinasi elemen dari model waterfall atau bisa disebut gabungan dari model linear waterfall dengan model prototype. Elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Kekurangan model inkremental. Yang pertama, hanya akan berhasil jika tidak ada staffing atau penerapan secara menyeluruh. Yang kedua, penambahan staf dilakukan jika hasil inkremental akan dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Yang keempat, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Kelebihan model inkremental,
yaitu risiko yang rendah pada pengembangan sistem, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Yang ketiga, cocok digunakan bila pembuat software tidak banyak atau kekurangan pembuat. Yang keempat, mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer. Selanjutnya, tahapan pembuatan incremental. Yang pertama, requirement. Yang kedua, specification. Yang ketiga, arsitektur desain. Yang keempat, kode setelah melakukan proses desain. Yang kelima, tes atau pengujian. Model keempat yaitu model prototype. Model prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial, yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Kekurangan model prototype yaitu proses analisis dan perancangan yang terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Kelebihan model prototype. Prototype melibatkan user dalam analisa dan desain, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak, digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC atau SDLC, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Tahapan pengembangan model prototype yaitu mengumpulkan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Selanjutnya, model Rapid Application Development, RAD. RAD adalah sebuah metode proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kekurangannya, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang kedua, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Kelebihan, lebih efektif dari pengembangan model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung untuk pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal. Tahapan pengembangan model rapid. Business modeling, yaitu mencari aliran informasi. Yang kedua, data modeling atau mencari aliran informasi. Yang ketiga, proses modeling. Yang keempat, application generation atau menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga. Yang kelima, testing atau turnover. Selanjutnya, model Fountain. Model Fountain merupakan model yang memungkinkan pekerjaan saling tumpuk tindih dalam siklus pengembangan sistem, tentunya dengan melihat pertimbangan yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan. Metode ini merupakan model metode perangkat lunak yang diterapkan untuk pembangunan sistem yang bersifat object-oriented. Kekurangan model Fountain. Ada tahap yang tidak bisa dilewati stepnya, seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati, maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC. Kelebihan, pada model Fountain ini, kita dapat mendahulukan sebuah step
ataupun melewati step tersebut. Tahap-tahapan pengembangan model Fontaine. Yang pertama, tahap requirement analysis, yaitu menganalisis kebutuhan sistem dan semua yang berkaitan dengan proses yang terjadi pada sistem. Yang kedua, tahap user requirement specification, atau menjelaskan tentang kebutuhan dari sisi pengguna atau user. Yang ketiga, tahap software requirement specification, yaitu menjelaskan tentang kebutuhan sistem dari sisi software, sehingga sistem yang ada dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, tahap sistem design, yaitu pada tahap perancangan ini diberikan gambaran umum yang jelas kepada pengguna dan rancang bangun yang lengkap tentang sistem yang akan dikembangkan. Yang kelima, tahap program desain, yaitu proses perancangan dan pembuatan kerangka program yang mengacu pada tahap sebelumnya. Yang keenam, tahap unit testing atau pengujian terhadap setiap unit yang ada pada sistem. Selanjutnya, tahap coding, yaitu menerjemahkan perancangannya ke dalam bahasa pemrograman. Yang ketujuh, tahap testing atau pengujian perangkat lunak. Yang kedelapan, tahap program use atau proses pengaplikasian dan pemakaian program. Yang kedelapan, tahap maintenance atau pada tahap ini dilakukan setelah dilakukan pengujian dan sistem diyakini telah valid. Selanjutnya sistem tersebut didistribusikan kepada pengguna. Tahap selanjutnya yaitu further development, yaitu pada tahap ini dijelaskan kemungkinan yang ada untuk proses pengembangan sistem. Model V atau V model, yaitu merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Kekurangan, model yang project-oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Yang kedua, model terlalu fleksibel, dalam arti ada beberapa aktivitas dalam model V yang digambarkan terlalu abstrak. Kelebihan, V model sangat fleksibel. Yang kedua, V model dikembangkan dan di-maintain oleh publik, sehingga user dari V model berpartisipasi dalam change control board yang memproses semua change request terhadap V model. Tahapan pengembangan model V. Pertama, persyaratan, yaitu persyaratan dan analisis sistem dilakukan untuk menentukan kumpulan fitur dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, desain sistem, yaitu memanfaatkan umpan balik dan dokumen persyaratan pengguna yang dibuat selama fase persyaratan. Yang ketiga, desain arsitektur, yaitu bagaimana rincian aplikasi yang akan dihubungkan dengan berbagai komponennya, baik secara internal maupun melalui integrasi luar. Yang keempat, desain modul. Fase ini terdiri dari semua desain tingkat rendah untuk sistem, termasuk spesifikasi terperinci untuk bagaimana semua fungsional. Selanjutnya, implementasi atau coding, yaitu pengkodean dan implementasi yang sebenarnya terjadi. Tahap selanjutnya, pengujian unit, lalu tes integrasi dan pengujian sistem, atau melakukan percobaan pada sistem. Selanjutnya, model Scrum. Model Scrum adalah sebuah proses yang agil untuk menangani produk yang kompleks. Scrum digunakan untuk memandu kegiatan pengembangan dalam suatu proses yang mencakup kerangka kerja seperti kebutuhan, analisis, desain, evolusi, dan pengiriman. Kekurangan model Scrum. Yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, kerjasama tim sangat penting. Jika anggota tim tidak bekerja dengan baik, maka produk akan menghadapi kegagalan.
Yang ketiga, kurang dalam hal dokumentasi. Kelebihan model Scrum. Yang pertama, produk dipecah menjadi beberapa sub-produk sehingga dapat dikelola. Yang kedua, persyaratan yang tidak stabil tidak menghambat kemajuan. Yang ketiga, seluruh tim memiliki visibilitas sehingga dapat meningkatkan komunikasi. Tahapan pengembangan model Scrum. Yang pertama, backlog. Yang kedua, sprint. Yang ketiga, Scrum meeting. Yang keempat, demo. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.